Dan di topik berikutnya yang akan kita bahas adalah ini menjelang gongsi ya. Yes. Imlek ya. Nggak tahu tuh tadi pronoun saya udah benar belum ya? Ini ngucapin gongsinya itu ya. Tapi ya dengan kemeriahan menuju Imlek, kita melihat, ini udah ya di layar kita bisa lihat sudah merah-merah. Langsung merah-merah semuanya, karena kan kalau di Imlek itu merah itu melambangkan kemakmuran katanya kan. Jadi memang ini menjadi sesuatu yang khas ya kalau sudah Imlek gitu ya. Dan tahun baru Imlek 2575 Kongjili akan dirayakan besok nih Jess, 10 Februari 2024. Iya pemirsa, jadi Imlek jatuh pada tanggal yang bervariasi sebetulnya di setiap tahunnya. Ini hanya mengikuti kalender lunar. Oke, jadi nggak selalu stick di tanggal itu terus gitu ya. Kalau misalkan Natal itu pasti 25 Desember, tapi kalau misalkan Imlek itu pasti ada ganti-ganti itu. Oh, kayak Idul Fitri ya. Jadi pasti akan selalu berubah begitu setiap tahunnya. Seperti tahun ini ya. Seperti tahun ini ya. Naga kayu. Naga kayu ini banyak yang bilang juga akan menjadi tahun keberuntungan juga. Karena naga ini kan melambangkan kemakmuran, kejayaan katanya. Tapi juga ada elemen kayu, ada elemen alam juga di situ. Jadi diharapkan manusia-manusia ini bisa bersahabat gitu ya dengan alam, katanya seperti itu. Semoga seperti itu, hopefully ya. Tapi memang harus kita bersahabat dengan alam. Di mana lagi kita memang saat ini kan. Tadi saya juga sebetulnya sempat berbincang dengan salah satu pakar Feng Shui. Aduh, apa nih katanya? Terkait dengan naga kayu. Tahun naga kayu di semester 1 tahun 2024 ini akan ada kemeriahan. Ternyata itu sesuai dengan adanya pesta demokrasi, Jason. Betul sekali, karena kan kita udah memasuki tahun politik, ini pasti keramaiannya juga sangat terasa, intensitasnya juga makin kesini semakin terasa begitu ya. Itu mungkin yang dimaksud dengan keramaian itu tadi ya. Dan yang paling diuntungkan ternyata, boleh nggak sih nih kasih bocorannya? Apa tuh? Ternyata F&B dan juga sektor yang konsumsi nih, yang untuk restoran ini katanya sih akan cuan nih di semester 1 tahun 2024 karena akan ada kemeriahan, ada kebahagiaan. Nah, cuan deh. Oke, itu dari segi ekonominya ternyata sangat menguntungkan, terutama untuk mereka yang ada di sektor F&B begitu ya. Dari mungkin ini dampak dari pesta demokrasi atau pemilu ini juga ya. Karena kan memang kita lihat selama rangkaian pemilu ini kan ada kampanye, ya kan, ada kunjungan sana sini begitu kan, ada debat-debat juga kemarin kan ya. Mungkin ini juga berkontribusi menggerakkan begitu ya. Yes, nah kalau kita balik lagi gini ke Imlek tahun ini kan ada naga kayu. Ini kan kombinasi naga kayu ini bisa dikatakan adalah melambangkan keharmonisan, adanya peningkatan juga seperti Jessica sudah bilang tadi, dan kelimpahan yang baik. Dan tahun naga kayu juga memiliki keterkaitan dengan alam. Ini karena unsur kayu sendiri yang berasal dari alam. Oleh karenanya pesannya nih, untuk tahun ini kesadaran terhadap permasalahan lingkungan juga harus ditingkatkan. Itu tentu sih, karena kita tadi aja di awal mulai newsline aja kita sudah melihat ya adanya fenomena banjir. Iya, nih makanya kita harus memang benar-benar bersahabat dengan alam begitu ya. Ini jadi reminder lah untuk kita semua, mau apapun sionya atau apapun latar belakangnya, agamanya, sukunya, rasanya. Ini biasanya orang akan banyak mencari, kalau sio saya kira-kira cuan gak ya di tahun naga kayu. Betul, untung apa buntung gitu ya. Tapi sebelum kita mau bahas sio-sionya secara mendalam, karena Jessica tadi udah membahas sionya juga. Nah, ini kita bacain dulu kali ya, ada komentar-komentar dari warganet dari Bantu Dermskian. Semoga hoki dan keberuntungan datang dari segala penjuru mata angin untuk kita di tahun naga kayu. Amin. Seluruh penjuru mata angin. Semuanya muncul adanya rejeki-rejeki. Amin. Kemudian ada selanjutnya jual obat anti. Kalau lihat postingan antara senang atau seperti apa, saya sio naga tapi tahun ini malah kena PHK. Tapi nggak apalah, semoga saya bisa kuat juga seperti naga. Oke, bisa kuat seperti naga dan tentunya diharapkan bisa ada rezeki-rezeki lainnya. Kan ini adalah tahun kelimpahan ya, tahun naga ya. Tapi Jason tadi emang saya juga sempat berbincang nanya sih, kalau sio saya itu kira-kira gimana ya? Apa sionya Jessica? Tikus. Tikus, katanya tikus apa? Api. Nah, tapi si masternya ini menyampaikan sebetulnya ini tidak bisa dilihat sionya apa. Ini harus dilihat secara personalnya. Oh, jadi nggak keseluruhan sio ini, sio itu harus dilihat. Mungkin tanggal lahirnya juga, kepribadiannya.
secara personalnya. Harus secara detail. Betul, itu beda-beda ya. Dan berikutnya kita akan bacakan lagi komentar dari S. Christine Wari. Selamat tahun baru Imlek 2024, semoga tahun naga membawa berkah bagi segenap rakyat Nusantara. Amin. Amin. Kemudian ada selanjutnya dari Icoco. Gongsi Facai semuanya, selamat liburan teman-teman lainnya. Oke, selamat liburan. Iya sih ya emang ya, karena ini liburnya panjang begitu kan. Ada Imlek juga. Tapi kan Imlek gini ya, mungkin Imlek itu tidak hanya identik dengan liburan saja, tapi identik juga dengan kumpul keluarga. Betul. Jadi mungkin banyak orang yang merayakan Imlek harus pulang kampung karena harus tadi itu tujuannya berkumpul lagi dengan keluarganya gitu ya Jess ya. Iya, kalau saya lihat juga beberapa teman saya yang merayakan Imlek juga mereka saat ini tidak berlibur, justru mereka itu ke tempat poponya ya. Biasanya ke tempat kakeknya untuk berkunjung dengan saudara-saudaranya. Iya, nah apalagi ya kalau Imlek itu tidak hanya soal kumpul sama keluarga, tapi juga ada di situ kebersamaan, bersih-bersih rumah untuk menghadirkan harapan baru pastinya. Ada ampau juga, Jason, jangan lupa. Itu dia. Diberikan untuk anak-anak dan juga mereka yang belum menikah. Kalau gitu kita bisa dapat kesempatan dong untuk dapat ampau ya. Ayo boleh. Ada yang memberikan kita ampau? Oke, mungkin besok kita akan jalan-jalan ke rumah-rumah mana nih yang bisa kita kunjungi untuk merayakan Imlek untuk minta ampau. Enggak bercanda. Tapi yang penting kita doakan semoga yang merayakan Imlek ini bisa mendapatkan kesejahteraannya, keberkahannya, dan yang terpenting adalah Imlek ini benar-benar bisa menjadi momentum untuk Indonesia untuk saling merekatkan unsur kebangsaan dan rasa nasionalisme kita aja sih ya. Dan tetaplah bersama kami karena Newsline Trending Topic akan hadir dengan informasi menarik lainnya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.